Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin, wal fuqara wal masakin, wal yatama wal mustad'afin, rabbuna warzuqhum fa'buduhu ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Mohon maaf belum bisa hadir pada terakhir. Masih di surat Shad. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan menciptakan manusia dan seluruh malaikat diperintah untuk bersujud kepadanya. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau bersujud, yaitu iblis. Dia menyombongkan diri dan termasuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri dengan tanganku? Engkau menyombongkan diri atau engkau termasuk orang-orang yang merasa orang-orang yang tinggi? Kita lanjut di ayat yang ke-76 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia iblis berkata, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Nah, ini jawaban iblis kepada Allah jika dia tidak mau sujud kepada Adam. Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dia pura-pura lupa. Pura-pura lupa bahwa mau api, mau tanah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari siapa? Dari apa? Terus mana yang lebih baik, api dan tanah? Itu kan cuma pendapat iblis saja. Karena dua-duanya sama ciptaan Allah, dan dia punya apa? Punya fungsinya masing-masing. Coba kita pikirkan, antara angin dan air apa fungsinya? Udara dan air misalnya, dua-duanya sama fungsi, sama punya manfaat. Begitupun api, tanah, sama-sama punya manfaat. Hanya klaim dia saja ataupun pernyataan dia saja yang menyatakan bahwa api lebih baik dibanding tanah. Itu pura-pura aja, pura-pura tidak tahu, pura-pura memberikan pernyataan. Kadang-kadang kan begitu ya, namanya membolak-balikan fakta itu ada sejak zaman iblis itu, ya. Jadi dianggap tanah itu lebih buruk dibanding api. Yang nomor dua, ya,
iblis ini tidak mengakui keistimewaan pada Adam. Ya. Kalau tadi disebut masalah penciptaannya, ya, sebenarnya dia tidak mengakui itu. Ada sesuatu di balik itu. Apa? Dia tidak mengakui keistimewaan Adam. Oh, Adam ya, disebutkan oleh Allah dalam penciptaan ini, dalam Al-Quran, lalu diperintahkan untuk sujud kepadanya. Berarti ada yang istimewa di makhluk manusia ini. Ya. Dan iblis gak mau. Mirip benar kayak orang-orang Quraisy yang menyatakan tidak mau ya, mengikuti Muhammad. Kenapa Muhammad yang dapat wahyu, enggak kami? Mirip ya. Kok enggak kami? Kami ini pembesar. Harta saya juga lebih banyak dibanding Muhammad. Kenapa Muhammad? Kok enggak kami? Terus-terusan lagi tuh wahyu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pola iblis dipakai oleh Quraisy. Sama, pola-polanya juga sama seperti penunjukan Tolut dulu. Ya. Tolut itu ada yang mengatakan apa yang mertuanya Daud ya. Waktu mereka meminta untuk berjuang di jalan Allah, meminta kepada nabinya, Nabi Bani Israel pada saat itu, kemudian ditentukan oleh Allah yang mendapatkan kekuasaan untuk berperang melawan Jalut adalah Tolut. Lalu orang-orang petinggi-petinggi itu ngomong, kenapa dia nggak punya harta, ya. Nggak punya harta dia, kenapa dia yang dipilih gitu. Ya. Maka kata Allah, Tolut itu punya kelebihan fil ilmi wal jism, ilmu dan fisik kekuatan. Ya, salah satu kelebihannya itu ilmu dan fisik. Jadi betul, selain kita kuat fisiknya, kita harus kuat juga ilmunya. Ya, harus kuat. Selain fisik, ilmu juga harus kuat gitu. Jadi jangan sampai pinter ilmunya tapi fisiknya loyo gitu ya, gimana? Jadi sama tuh, ada orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi, mirip dengan iblis ya. Kenapa sih dia yang jadi? Jadi kembali lagi, iblis itu tidak mengakui keistimewaan yang diberikan Allah kepada Adam, kepada manusia, dan itu membuat dia hasad. Ya. Hasad apa ya? Iri lah mungkin ya. Iri yang nggak benar nih. Ya. Iri itu boleh. Dua hal iri yang boleh. Iya, dua hal ya. Iri terhadap orang kaya yang suka berinfak, iri terhadap orang alim yang suka memberikan ilmu. Itu boleh. Ya, dipergunakan ilmunya untuk bermanfaat, dipergunakan hartanya untuk sesuatu yang Allah perintah Allah. Itu boleh iri kita. Pengen banget saya tuh kayak orang tua udah kaya, rajin berderma. Ada orang yang harus dibantu, nggak perlu diomongin juga dia bantu. Kita harus iri tuh yang kayak begitu tuh. Ya. Yang kedua, orang ini punya ilmu, dia nggak segan-segan memberikan ilmu apa aja yang baik ya, ilmu yang baik. Contohnya ya, dia punya keterampilan apa sehingga bisnisnya maju, dia bagi orang-orang. Kok kamu bisa sih? Misalnya hasil panennya melimpah, gimana cara? Begini caranya nih, ini saya pakai begini. Deh kamu coba. Gak perlu dia sebut rahasia-rahasia perusahaan, gak perlu. Kenapa? Itulah yang terjadi di pasar. Coba kita pikir ya. Di pasar tuh orang jualan cabai berjejer, orang jualan ikan tongkol berjejer juga. Ada rezekinya kok. Ya nggak usah takut. Makanya jangan
nyebut pesaing, tapi teman seiring ya. Kadang-kadang kalau di dalam bisnis saya juga belajarnya begitu. Pesaing kita harus lihat pesaing kita. Mestinya nyebutnya teman seiring kita, karena dia juga bersama-sama berusaha yang halal, sama-sama kawan. Jadi nggak ada rasa sebel gitu ya. Teman kita maju, kitanya sebel ya. Teman kita dagangannya laris, kita mau buat lagi nih supaya gimana caranya? Sama-sama aja kita usaha. Wah, sampai ke situ sih ya. Jadi qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini jawaban iblis kepada Allah kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam. Ayat selanjutnya ayat ke-77. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Berkata Allah Subhanahu wa taala, keluar kamu dari surga atau dari rahmatku ya. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang terkutuk. Ya, minha ini bisa berarti dari surga, bisa berarti dari rahmat Allah, dua-duanya sama. Keluar. Orang yang tak mau mengikuti perintahku, fakhruj, keluar sana, pergi jauh-jauh, diusir. Memang layak orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang diusir, orang-orang yang nggak tahu diuntung. Ya. Iblis diciptakan oleh Allah, Adam diciptakan oleh Allah. Allah memberi perintah iblis untuk sujud kepada Adam, memberi perintah malaikat untuk sujud kepada Adam. Cuma malaikat yang mau, iblisnya. Padahal sama-sama diciptakan oleh Allah, sederajat, semuanya makhluk. Tapi yang terjadi adalah dia tidak mau. Makanya Allah perintahkan keluar dari surga ini, keluar dari rahmatku. Masya Allah. Kalau orang sudah keluar dari rahmat Allah, sudah selesai hidup. Apapun yang dia punyai, kalau sudah tidak ada rahmat Allah pada dirinya, udah gak ada. Tidak gunanya dia punya kekayaan, baik anak, harta, kekayaan apa, nggak ada gunanya. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk iblis keluar dari surga atau dari rahmat Allah. Dan dia terkutuk. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-78. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya bagi engkau ya laknatku sampai hari pembalasan. Ya. Panjang ya, disebutnya sampai hari pembalasan, itu panjang. Laknat dari Allah. Makanya kita harus ingat bahwa iblis ini aduh mungkin dia musuh kita yang nyata. Nah, selanjutnya iblis mau mengeluarkan strategi. Ada strategi juga tuh. Ayat ke-79. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, ya, iblis itu masih nyebut Tuhanku ya. Wahai Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku hingga hari kebangkitan. Yaumul ba'ats, artinya waktunya kami itu sampai hari kebangkitan usia. Ini di strategi nih, ya. Iblis sudah melakukan strategi dari sini. Pertama strateginya adalah apa? Meminta
waktu hingga hari kebangkitan. Kan dia sudah dilaknat, dia meminta waktu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala fa inna ayat 80. Qala fa innaka minal mudharin. Sesungguhnya kata Allah, engkau adalah orang-orang yang ditangguhkan. Ayat selanjutnya 81. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi iblis mendapatkan penangguhan hingga hari yang ditentukan. Hari apa? Hari kebangkitan. Hari di mana tidak ada taubat lagi. Ila yaumil waqtil ma'lum. Kemudian ayat 82 ya. Berarti izinnya udah dapat ya. Izin dari Allah ini sudah dapat bahwa dia akan sampai hari kiamat. Pertanyaannya, Pak, kok diizinin, Pak? Iblis meminta tangguh, jadi kita manusia dapat godaan terus gitu ya kan? Itu kehendak Allah. Dalam pengetahuan Allah bahwa manusia juga ada ujiannya. Salah satu ujiannya bisa saja adalah godaan dari iblis. Selain ada dari nafsunya dia sendiri. Itu juga dalam pengetahuan Allah. Bukan berarti Allah kalah sama iblis, bukan. Masa diminta yang kayak gitu? Mau sih Allah Subhanahu wa taala? Memang ada. Ketika Adam turun ke bawah itu dalam pengetahuan Allah, turun ke bumi dalam pengetahuan Allah. Ya. Dia dikenalkan juga dengan musuh-musuhnya waktu itu. Ya. Di surga kan dikenalkan dengan musuhnya, bahwa musuhnya itu bisa bisa mengelabui dia, menipu dia, membuat angan-angan dia, membuat sesuatu yang buruk jadi indah. Ya. Dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dapat nih izin ya, bahwa iblis itu ditangguhkan. Kemudian ketika sudah dapat izin, nah dia disebutkan strategi dia. Ya. Hasad yang pertama berubah menjadi kedengkian. Kedengkian terhadap makhluk yang menyebabkan dia keluar dari surga, keluar dari rahmat Allah. Apa strateginya? Apa caranya? Gampang. Qala ayat ke-82. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, ya, aku akan sesatkan mereka semua. Ini strateginya iblis itu menyesatkan manusia. Nggak tahu jalan yang benar, nggak tahu jalan yang lurus. Bukan nggak tahu, kadang-kadang udah tahu nih belokan lagi, disesatkan. Strategi iblis untuk menghancurkan manusia. Ya. Jadi ini permusuhan abadi kita ini. Ya. Kita mendapat permusuhan abadi dengan dengan makhluk yang disuruh keluar oleh Allah karena membakar. Apa pertempuran abadinya? Bahwa dia tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nggak pernah berhenti. 24 jam. Terus-terusan. Fabi'izzatika, dia juga menyebutkan dengan kemuliaan. Sebenarnya iblis mengakui Allah. Iya. Ada orang yang malah nggak mengakui Allah sama sekali juga. Lebih buruk dari iblis. Iblis saja mengakui Allah. Iblis itu mengakui kemuliaan Allah.
dengan kemuliaan-Mu aku akan menyesatkan semua manusia. Biar kita hafal betul nih teman-teman, bahwa kita punya musuh abadi. Musuh abadi kita itu iblis, setan, ya. Karena kita terus bertempur dengan dia. Saya pernah baca itu satu buku, judulnya Sehari Bersama Setan, Muhammad Ali Tantawi, ulama dari Mesir kalau nggak salah. Itu dia ceritakan bahwa dia usianya udah 70 tahun waktu itu, tapi masih dia merasakan ya bagaimana godaan setan itu tetap ada terus. Sudah usia 70 tahun, godaan dengan wanita, godaan ada terus sampai dia membuat buku judulnya Sehari Bersama Setan. Coba aja baca, lihat dia Sehari Bersama Setan. Jadi banyak banget caranya gitu untuk bisa digoda terus walaupun usianya sudah 70 tahun. Ya. Selalu ada. Termasuk ini jangan sampai lagi ngomong kayak gini juga godaan tetap ada. Ya. Godaan bangga, godaan mengucapkan kata yang salah, godaan apalagi nama berkata ya. Kalau orang yang banyak bicara itu banyak keplesetnya, makanya kita naudzubillah berlindung pada Allah. Ya. Sama godaan seperti orang yang sudah nikah dengan yang belum nikah, sama-sama ada godaannya, sama ada. Bukan cuma yang belum nikah punya godaan, yang udah nikah juga. Ya. Orang yang haji dan yang belum haji ada godaannya, ada. Ya, dipanggil Pak, nggak dipanggil Pak Haji, mukanya mengkerut gitu. Wah, itu godaan. Dia udah haji, pulangnya nggak dipanggil Pak Haji. Misalnya namanya siapa? Imam misalnya. Haji Imam gitu, tapi ada gitu. Pak Imam, dia mengkerut. Kenapa saya udah haji dipanggil Pak Imam doang ya? Jangan berpikir begitu. Karena godaan itu Pak. Jadi jemaah utama astagfirullah bahwa manusia akan disesatkan oleh iblis hingga hari kiamat nanti. Pertempuran terus menerus 24 jam. Kita harus sadar ini. Ya. Ini sumpahnya dia untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Termasuk orang-orang yang pintar, ulama aja bisa disesatkan. Ulama itu bisa. Timbul sombong, timbul ujub, timbul merasa tinggi, ya. Timbul nanti jamaah saya bisa habis nih dengan cara ini gitu, bisa gitu. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan enggak ada. Nah, tapi iblis itu menyebutkan, ya. Menyebutkan satu golongan yang dia tidak mampu untuk menyesatkan. Apa golongan itu? Ya, golongan ini golongan punya vaksin iblis lagi, nggak bisa masuk ke iblis. Ya. Apa golongan itu? Di ayat yang ke-83 surat 1. Nah ini kita harus sadar, jangan-jangan kita sudah masuk belum golongan ini. Ya. Kalau kita belum masuk, segera cari, segera berusaha dekati orang-orang ini. Siapa ini? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang mukhlis, yang ikhlas. Hamba-hamba yang beribadah kepada Engkau dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Nggak sanggup, ya. Bukan yang nggak mau menggoda, bukan. Ketika digoda juga mental gitu, kebal ya. Baal dengan godaan iblis itu baal ya, kebal. Siapa orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah harta, tidak menyembah nafsu, tidak menyembah benda-benda, pohon, gunung, batu, patung, tidak menyembah kekuasaan, ya, tidak menyembah rupa, fisik dan sebagainya, hanya menyembah Allah.
tidak menyembah aturan. Ada yang menyembah aturan, ya. Tidak menyembah uang. Ada yang menyembah uang? Ada. Dicari kemana tuh uang, ya. Semuanya tunduk dengan uang, itu menyembah uang. Nah, orang-orang ikhlas ini vaksinnya iblis, ya. Gak bisa, ya. Iblis masuk tuh gak bisa. Ini disebutkan, ya, oleh iblis bahwa orang-orang yang ikhlas itu tidak akan bisa masuk. Nah, masalahnya membuat orang manusia menjadi ikhlas menyembah Allah saja itu perlu perjuangan. Dan ikhlas itu akan terjadi nanti, ibaratnya ketahuan nanti itu ketika dia mau bahas nanti, bahwa dia ikhlas ketika dia berbuat kebaikan. Dia ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diangkat-angkat, bukan. Ya, makanya pertarungan terus untuk menjadi ikhlas itu pertarungan. Ya. Wah, dia udah memberikan sesuatu yang bagus nih. Orang ini sudah memberikan sesuatu pada orang lain, entah berbentuk sembako atau kebaikan atau harta dan sebagainya. Bagus nih. Disebut-sebut. Nah, ini yang kacau. Ya. Ya, kemarin saya cuma sedikit ngasih ke dia lagi susah banget, gak ada makanan. Saya cuma sedikit doang, ngasih cuma 2 karung beras. Ya sedikit sih kalau ini biar sama aja ngasih tahu kan itu. Ya. Dia ngomong juga tentang kayak teman-teman. Kalau buat saya menunjuk itu usahanya tuh hancur terus. Saya nunjukin, saya kasih tahu cara-caranya. Kebetulan aja saya udah duluan bisa sih sebenarnya. Saya kasih tahu tuh cara-caranya ke dia, sampai dia sekarang maju kan. Alhamdulillah tuh bagus. Itu kebetulan karena saya. Wah, kacau. Yang begini nih yang repot. Makanya kita latihan ikhlas tuh begitu tuh. Berat memang. Ya, istighfar lah kita kadang-kadang itu juga pastilah adalah kata-kata yang ingin dianggap, ingin dipuji. Ya, apalagi disebut-sebut tuh. Makanya dalam satu surat itu disebutkan udah nggak usah, lebih baik berinfak tapi berinfak sedikit, ya, bersedekah sedikit tapi nggak disebut-sebut, nggak membuat orang yang diberi itu jadi gak enak gitu hatinya tuh. Ya. Tapi yang lebih bagus infaknya banyak, nggak disebut-sebut, nggak bikin orang sakit hati ya. Ada orang tahan. Gitulah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas ya, yang kebal terhadap godaan setan walaupun godaan iblis itu tetap datang, tapi dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.